Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah inspirasi konveksi di mana ada sebuah proses yaitu membuat kaos yang sistem pembuatannya adalah full printing. Artinya kaos tersebut digambari, ditulisi bukan dengan cara disablon atau dibordir, tapi ini adalah proses di mana kaos tersebut di full printing. Jadi satu tubuh, satu lembar bahan tersebut full di print ya, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Mari saksikan video ini sampai selesai agar sahabat semua tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Yuk kita saksikan sampai habis. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada, banyak sekali jenis-jenis kaos yang dibuat, yaitu mulai dari yang sablon, kemudian juga ada yang dibordir, ada yang sifatnya pakai polyplek ya, di press seperti itu. Nah, ini adalah salah satu proses yang disebutnya yaitu kalau di istilah di konveksi full printing ya, full di print seperti itu. Nah, kaos-kaos tersebut biasanya adalah kaos-kaos untuk olahraga seperti sepeda, motocross, off-road, atau juga bisa juga badminton, tenis, seperti itu. Di mana kaos tersebut adalah merupakan gambar yang kalau disablon terlalu rumit. Nah, ini adalah prosesnya di full printing. Nah, kaos tersebut, sahabat semuanya, model gambarnya itu bisa seperti siluet, bisa seperti pelangi, bisa gradasi warna yang aneka macam warnanya bisa dibuat. Sahabat semuanya, bagaimana cara proses membuatnya? Setelah kita menerima order atau menerima pesanan dari konsumen yang menghendaki gambar seperti kaos-kaos yang seperti zaman sekarang, sepeda, untuk motocross, untuk dan lain-lain yang gambarnya itu warnanya kompleks banget, komplit banget. Nah, sahabat semuanya, biasanya untuk proses ini adalah menggunakan bahan yang kandungan polisternya banyak. Artinya polisternya tinggi. Karena apa? Karena untuk di polister, bahan tersebut jika digambari, di press, kemudian juga di print, sahabat semua, bahan yang cocok untuk jenis kaos ini adalah kaos yang mengandung polisternya tinggi. Kenapa? Karena jenis bahan polister itu sangat baik untuk menyerap tinta sublim ya. Artinya apabila sesudah diproses, dia akan menyerap warnanya bagus. Apabila bahan kandungan katunnya tinggi, maka gambarnya tidak akan bagus. Biasanya kalau disebut di bahasa konveksi itu pias ya, atau pias itu warnanya tidak tegas, tidak jelas seperti itu. Maaf, kami menggunakan istilah bahasa Sunda ya, pias artinya tidak jelas. Nah, proses awalnya yaitu kami menerima dulu pesanan, kemudian juga menerima desain kasarnya, desain mentahnya dari konsumen. Nah, setelah itu, setelah ACC jumlahnya, size-nya, kemudian juga kapan harus beresnya, kami mengedit gambar tersebut, sahabat semuanya. Mengedit disesuaikan dengan desain yang dikehendaki, kemudian juga dengan proses yang akan kita kerjakan, artinya disesuaikan prosesnya agar desain yang dari konsumen itu bisa diaplikasikan untuk proses full printing tersebut. Setelah diedit, gambarnya disesuaikan dengan pola-polanya, pola kaos, tangannya bagaimana, badannya bagaimana, yang bagian belakang, bagian depannya seperti itu. Atau mungkin ada yang di bagian lehernya. Nah, setelah komplit semuanya, baru kita print dengan menggunakan tinta sublim ya. Prosesnya yaitu yang biasa dilakukan di kami adalah di print dengan printer yang cukup lebar. Lebarnya sekitar 1 meter lebih ya, 1,5 meter. Nah, di print pakai tinta sublim, terus di print sampai gambar tersebut komplit ya, bagian badannya, bagian belakang, bagian tangan.
potongan dan bagian lain yang ingin di print tersebut. Setelah lengkap sesuai dengan polanya, sesuai dengan jumlahnya, maka tahap berikutnya adalah menyiapkan bahan baku yang tadi yang biasa kami gunakan, yaitu yang kandungan polisternya banyak adalah jenis-jenis yang biasa disebut dry fit atau disebut juga jersey, atau ada yang disebut juga waffle seperti itu ya. Itu beberapa jenisnya. Intinya kandungan polisternya besar. Nah, setelah tadi di printnya itu kan di dalam kertas sahabat ya. Kertas posisinya terbalik tuh di mirror karena nanti akan ditempelkan. Nah, prosesnya di mirror, dibalik, di print, keluarlah tulisan yang memang seperti terbalik di dalam di atas kertas tersebut. Nah, sesudah bahannya disiapkan, biasanya bahan tersebut kalau kaos itu kan menggulung ya, seperti sarung. Nah, kita buka dulu, dibelah, kemudian sesudah itu dimasukkan ke dalam mesin press seperti ini sahabat semua. Nah, ini dirangkapkan ya antara kaos, kemudian juga di atasnya kertas setelah proses pemanasan dari mesin press tersebut. Karena mesin press tersebut memerlukan waktu pemanasan, memanaskan elemen-elemen di dalamnya. Di dalamnya itu ada oli yang dipanaskan ya. Itu sekitar 2 jam sahabat. Nah, sesudah dipanaskan, dirempetkan, terus dimasukkan, terus masuk ke dalam mesin tersebut. Kemudian sudah masuk, keluar di bagian bawah dan digulung di bagian bawah belakangnya. Nah, ini seperti ini sahabat semuanya. Nah, setelah semuanya selesai, proses printing ini, kemudian juga di press, nah, selesai. Nah, seperti ini menggulung sahabat semuanya. Nah, sesudah itu baru kita hasilnya dimasukkan ke proses selanjutnya, ke bagian cutting. Nah, ini proses pemotongannya bisa satu-satu sesuai pola tersebut kalau memang memungkinkan, atau bisa ditumbuk dengan cara yang hati-hati. Ditumbuk kemudian juga menggunakan mesin potong sahabat semuanya. Nah, sesudah dipotong sesuai polanya, maka selanjutnya adalah dijahit. Ini proses jahit. Ada bagian-bagian tertentu yang diobras, kemudian juga ada yang di stick jahitan, dan akhirnya sudah selesai, maka kaos tersebut yang sudah jadi bentuknya, kita buang benang istilahnya di sini, di finishing, dirapihkan sisa-sisa benangnya, kemudian juga kain-kain yang sisa-sisa tidak rapihnya dirapihkan. Nah, sesudah itu baru di setrika, steam. Setelah disetrika, maka dikemas di dalam plastik satu persatu dan dipacking, sesuaikan dengan size-nya, dikelompokkan, lalu dimasukkan ke dalam karung, dan terakhir adalah diserahkan kepada pemesannya sahabat semuanya. Nah, itu prosesnya sederhana sekali sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat yang akan bergelut di bidang konveksi yang model kaosnya untuk kaos olahraga kebanyakannya yaitu full printing sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini salah satu contoh yang kami kerjakan yaitu kaos untuk kegiatan di BRI sahabat semuanya. Siapa yang tidak kenal BRI lah. Nah, ini seperti ini. Oke, baik sahabat, hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi informasi yang berguna untuk sahabat-sahabat semua di bidang konveksi. Apabila ini bermanfaat, silahkan like, share kepada sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi sahabat yang lainnya dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Nah, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di dalam video inspirasi konveksi berikutnya. Terima kasih.